إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang telah melimpahkan berkah, mencurahkan rahmat, karunia yang tak terhitung dan tak terbilang. Sampai-sampai bahkan sering kali kita anggap nikmat itu sesuatu yang biasa. Padahal bagi banyak orang sangatlah istimewa. Salawat dan salam adalah bukti yang paling nyata bahwa seorang hamba benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin seseorang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bisa dibenarkan seseorang menyatakan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi dia jarang sekali berucap salawat dan salam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui pelaksanaan ibadah Jumat kali ini dan Jumat lainnya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam bersyukur dan di dalam menegakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kira-kira dan seperti apa gambarannya, berat dan susahnya ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang begitu dicintai. Apalagi dia mengetahui masih ada, tapi dia tidak tahu di mana berada. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi belasan bahkan puluhan tahun lamanya terpisah dari seseorang yang dia cintai. Bagian terpenting dari hidupnya. Ia tahu bahwa yang dicintainya masih hidup, masih ada, dan dia tahu itu secara pasti. Tapi tidak diketahui di mana sekarang berada. 30 tahun lamanya, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Nabi Ya'qub alaihissalam terpisah dari anak yang dikasihi dan dicintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. 30 tahun itu tidak sebentar untuk sebuah penantian. 30 tahun itu bukan waktu yang sedikit untuk berjuang dan berusaha. 30 tahun itu seakan waktu berjalan lambat, bahkan diam di tempat untuk menunggu momen bertemu
Nabi Yakub alaihissalam adalah contoh dan teladan untuk siapapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan. Menginginkan sesuatu tapi belum terwujud. Nabi Yakub alaihissalam adalah uswah hasanah untuk setiap yang menghadapi cobaan. Memiliki sesuatu hilang dan lepas dari tangan. Selama 30 tahun itu Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah kehilangan semangat. Nabi Yakub alaihissalam selama 30 tahun itu menjaga asa dan harapan. Walaupun berdampak fisiknya yang lemah, penglihatannya yang kabur bahkan hilang, buta, tak mampu melihat. Semangatnya dan harapannya untuk bisa bertemu dengan anak tercinta itu tetap dirawat walaupun berefek. Setiap saat, setiap waktu bersedih. Tapi sedihnya selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguh aku hanya bisa mengadu dan mengeluh rasa berat dan sedihku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia atau makhluk lainnya. Bukan bersandar kepada kemampuan dan kekuatan diri, tetapi ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan yang dilakukan pasti akan mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Asalkan dia tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dia bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia berpegang dengan syariatnya, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah berpisah hampir 30 tahun lamanya, ketika negeri mereka mengalami paceklik panjang, kemarau, sehingga bahan makanan susah didapatkan, maka Nabi Yakub alaihissalam menyuruh anak-anaknya untuk datang ke Mesir yang jaraknya tidak dekat. Anak-anaknya diperintahkan untuk meminta bantuan kepada menteri perbendaharaan kerajaan, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Yusuf alaihissalam, yang dirindu-rindukan, yang dinanti-nanti. Pada keberangkatan yang pertama dari Syam hingga ke Mesir, Yusuf alaihissalam, Nabiullah, ketika melihat rombongan itu, yakin dan kenal itu adalah kakak-kakaknya yang dulu mencelakakannya. Nabi Yusuf alaihissalam menolak permintaan mereka, kecuali dengan satu syarat: bawa adik kalian yang paling kecil. Tapi karena kakak-kakaknya tidak pernah menyangka dan tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicerna oleh manusia, mereka tidak ngeh, sama sekali tidak terfikir oleh mereka bahwa itu permintaan yang aneh. Itu suatu syarat yang tidak diberlakukan kepada yang lain. Pulanglah kalian, bawa kemari adik kalian yang paling bungsu, yang dalam riwayat disebut namanya Bunyamin alaihissalam. Kembali mereka ke Syam, menyampaikan kepada ayahnya bahwa muni'a minnal
Kami dicegah dan kami dilarang. Kami tidak diberi apa yang kami inginkan, kecuali memenuhi syarat. Adik yang paling kecil harus kami bawa. Nabi Yakub mengkhawatirkan kepada anaknya yang paling bungsu saat itu, seperti yang telah dikhawatirkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan terjadi apa yang dikhawatirkan. Tapi karena didesak oleh keadaan, kekurangan bahan makanan, diizinkanlah berangkat. Keberangkatan yang kedua ke Mesir. Mereka pulang bersiap-siap untuk membawa bahan makanan bagi keluarga. Tetapi dengan ide dan rencana dari Nabi Yusuf alaihissalam, adiknya Bunyamin akhirnya ditahan, tidak boleh ikut pulang, karena ternyata ditemukan alat takar bahan makanan itu di kendaraannya. Maka tertuduh sebagai seorang pencuri. Mereka pulang kembali ke negeri Syam, melaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Diceritakan semua, tidak ada yang ditutupi. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam waktu itu? Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Yang mereka laporkan, adik mereka yang Bunyamin itu ditahan atas tuduhan mencuri. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam yang sudah menanti-nanti momen itu, beliau tahu dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa Yusuf itu tidak mati. Yusuf itu tidak dimakan serigala seperti yang dikatakan kakak-kakaknya puluhan tahun sebelum. Tapi Nabi Yakub tidak tahu di mana keberadaan. Maka dengan kejadian itu Nabi Yakub alaihissalam paham bahwa Yusuf ada di Mesir. Karena untuk apa? Menteri Perbendaharaan mensyaratkan adiknya harus dibawa serta. Kenapa anaknya yang bernama Bunyamin ditahan atas sebuah tuduhan yang tidak mungkin dilakukan oleh Bunyamin? Karena sang ayah Nabi Yakub alaihissalam tahu persis siapa anaknya, gak mungkin mencuri. Dan yang ketiga, Nabi Yakub alaihissalam menilai betapa dermawannya menteri yang dimaksud itu. Karena bahan makanan yang dibawa pulang oleh mereka berlimpah-limpah dibandingkan yang lain. Ada apa ini? Tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ya baniya, anak-anakku, idhabu, berangkatlah dan pulanglah ke Mesir. Fatahassasu, maka carilah informasi min Yusuf wa akhi. Carilah informasi tentang Yusuf dan adik. Mereka pada dasarnya adalah anak-anak yang baik. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang baik. Tapi siapa yang lepas dari khilaf? Siapa yang bisa selamat dari kesalahan? Saat mereka masih remaja, melihat orang tuanya lebih sayang kepada salah satu di antara mereka, timbul rasa iri. Mereka tahu itu salah. Mereka paham itu. Maka ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, pada akhirnya mereka kan minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka juga minta maaf kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, fatahassasu min Yusuf wa akhi. Cari informasi. Tahassasu, kata para ulama ahli tafsir, itu bukan sekedar mencari, tetapi mencari informasi bidiqqatin, dengan teliti, dengan cepat, tidak asal mencari, dengan hati-hati, tidak kemudian asal-asalan. Cari informasi dengan baik, bukan sembarangan.
betul-betul periksa, cari di mana Yusuf, di mana yaitu Bunyamin. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Kemudian kata Nabi Yakub alaihi salam, wala tai'asu min tauhidillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah yang sangat luas itu. Rauhillah. Itu bukan semata-mata rahmat. Tetapi rauhillah itu artinya rahmat Allah yang sangat luas, tidak terbatas. Jadi apa alasannya seorang hamba kemudian pesimis, berkecil hati, lalu dia mengatakan apa mungkin, apa bisa, apa iya. Sementara rahmat Allah itu begitu luas. Nabi Yakub menutup pesan itu dengan mengatakan yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, innahu la yai'as min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah yang luas itu kecuali golongan yang kafir saja. Orang yang beriman itu harus selalu yakin, mesti optimis untuk mengejar kebaikan yang diinginkan. Orang yang beriman itu dia selalu menjaga harapan supaya bisa terhindar dari kejelekan. Nabi Yakub alaihi salam menyuruh anak-anaknya untuk menemukan Yusuf dan saudaranya dan tidak boleh berputus asa, cari sampai ketemu, karena sesungguhnya rahmat Allah itu begitu luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semua dalam bercita-cita yang baik, itu tidak mengenal putus asa. Jangan kemudian berhenti untuk berjuang hanya karena merasa sudah cukup lama saya berjuang. Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, tapi tidak ada hasil. Nabi Yakub 30 tahun alaihi salam, 30 tahun lama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita sudah mendengar walaupun singkat dan ringkas tentang Nabi Yakub alaihi salam dan sedikit cerita. Karena cerita lengkapnya tentu sangat panjang. Tetapi sedikit cerita pada khutbah pertama mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua untuk tidak berhenti berharap, jangan sampai pesimis. La tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah yang sesungguhnya sangat luas. Apa yang sedang kita inginkan sekarang? Idhabu fatahassasu. Jangan hanya berkeinginan saja, tapi harus ada usaha. Kalau dulu Nabi Yakub alaihi salam memerintahkan usahanya adalah idhabu fatahassasu, berangkatlah dan cari informasi secara teliti dan detail, maka itu juga yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan setiap apa yang kita inginkan. Usaha, bergerak, memulai, aktif. Jangan menunggu, jangan diam, tangannya di pangku. Jangan merasa dan menganggap bahwa keinginan itu akan datang dengan sendirinya. Fatahassasu, cari informasi. Bertanyalah kepada yang
sukses. Bacalah dari mereka yang telah mendahului kita dengan kebaikan. Dalam hal apapun itu, yang baik-baik. Idhabu fatahassasu. Kemudian apa? Wala tayasu min rabbik. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pesimis. Rahmat Allah itu luas. Doa yang dipanjatkan tapi tidak kunjung diwujudkan, itu bukan berarti doa itu tertolak. Belum tentu. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla menetapkan waktu yang berbeda dengan waktu yang kita inginkan untuk sesuatu yang sangat besar sekali, untuk sebuah hikmah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Yang penting wala tayasu min rabbik. Jangan putus asa dari rahmat Allah yang begitu luas. Ibadah itu tidak ada yang sia-sia. Sambil koreksi dan introspeksi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi doa itu sampai kepada Allah. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian yang haram kita pakai, yang haram kemudian dikonsumsi. Mungkin kita pernah durhaka kepada orang tua, tetapi belum meminta maaf kepada mereka. Barangkali ada kezoliman yang kita lakukan, lalu dianggap itu sudah lama, lalu dianggap sesuatu yang biasa, lalu tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Mungkin karena dosa-dosa yang menutupi jalan dikabulkannya doa, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Bagi yang menginginkan ilmu, belajar, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nabi Yakub 30 tahun. Yang ingin menghafal Al-Qur'an, jangan berkecil hati. Bergerak, bertanya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan putus asa. Yang ingin menikah, lalu bingung dari mana datangnya tanah dan dari mana dapatnya rumah. Idhabu fatahassasu wa la tayasu. Bergerak, tanya, kumpulkan informasi, bekerja, berusaha, jangan putus asa. Yang ingin punya anak, yang ingin punya cucu, yang ingin punya pekerjaan, yang ingin punya kendaraan, yang ingin berangkat umroh, yang mau naik haji, yang punya cita-cita belajar thalabul ilmi di Yaman atau di Madinah, yang ingin mewakafkan tanah, yang ingin membangun masjid, yang ingin melebarkan pondok, keinginan-keinginan apapun itu yang baik, idhabu fatahassasu wa la tayasu. Bergerak, berusaha, bertanya, cari informasi. Jangan hanya duduk-duduk, ada usaha. Wala tayasu bin rabbik. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hatta idza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasrun. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para nabi dan rasulnya. Sampai-sampai ketika para rasul itu hampir menyerah. Sampai pada titik akan berputus asa. Tapi tidak menyerah. Tapi tidak putus asa. Dalam situasi dan saat sudah maksimal berbuat dan berusaha, sudah merasa lemah dan tidak bisa apa-apa. Ja'ahum nasrun. Mereka didustakan, ditolak oleh kaumnya. Ja'ahum nasrun. Datanglah pertolongan dari kami, yaitu dari Allah. Oleh sebab itu, muslimin dan masalah Jumat rahimakumullah, karena kita hidup saling bersaudara, kita menguatkan satu sama lainnya. Karena kita adalah sahabat dan kawan yang baik berdasarkan agama, maka jangan lupa untuk saling mendoakan kebaikan satu sama lain tanpa harus memberitahukan aku sudah mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.